Aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak siapa yang biasa kalau kita gereja tuh temenin Romo Luki dan Romo Nom? Ada yang tahu nggak? Ayo. Hah? Yang badannya tinggi, besar, Waduh. tapi kakinya pendek. Cingkong dong. Hah? Tuhan? Belum jadi Tuhan. Hah? Frater kali? Oh, oke, kalau gitu ya frater. Sini frater, pada tahu frater nih. Tepuk tangan dulu dong buat frater. Ini bestie. Cip, satu. Asik. Gimana nih kak? Ngapain saya? Frater dikira Tuhan tadi. Frater, mau ngapain frater? Sini kak, awas. Frater bingung nggak mau ngapain? Enggak lah, saya udah siapin. Oh yes. Oke, Frater Satu silakan. bulan sebelumnya. Satu pendalaman iman bersama. Nanti teman-teman akan bersama saya berdinamika. Maksudnya talentaku untuk kemuliaanmu itu apa? Gitu kira-kira. Kak Kevin. Siap kak. Talenta frater apa berarti? Selain temenin frater, temenin Romo. Ada yang tahu talenta saya apa? Makan. Makan. Betul. Bulu tangkis. Frater ini suka banget bulu tangkis talentanya. Main bulu tangkis. Ntar kita ke bawah main ya. Oke, ayo. Udah, masuk saya. Siap frater. Oke. Teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ganes, selamat pagi. Ganes. Oke. Teman-teman, nah kita akan berbicara mengenai talenta untuk kemuliaan. Maksudnya apa ya? Talentaku untuk kemuliaanmu itu maksudnya apa? Di sini yang senang main musik siapa? Angkat tangan. Yang senang baca komik angkat tangan. Yang senang bantuin orang tua nyapu ngepel rumah angkat tangan. Waduh, nggak ada nih. Ganes seneng mana tan? Ibunya mana ibunya? Ibunya Ganes mana? Saya mau cek cross check gimana tante? Seneng dia bantu di rumah. Tepuk tangan. Mantap. Aman berarti ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kita berkumpul bersama, mau sama-sama melihat talenta kita tuh sebenarnya buat apa? Kita jago main musik itu buat apa? Kita jago bersih-bersih rumah kayak Ganes tuh buat apa? Apa? Nah, slide dong. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kan kita orang Indonesia ya kan? Jadi bahasa Indonesia itu mesti kita pelajari bersama. Pemberian, talenta, gift, arti dasar, kepandaian, sifat, dan pembawaan yang dibawa sejak lahir. Jadi pemberian, teman-teman yang mungkin suka main musik atau di sini yang suka berdoa siapa? Ada nggak? Oh, Gigi suka berdoa. Kakaknya nggak ada yang suka berdoa ya? Waduh. Oh langsung. Oke, aman. Nah, contohnya gini, dia memiliki bakat dasar melukis, menyanyi, dan sebagainya. Jadi pembawaan dari lahir sebenarnya. Nah, untuk tahu itu, kita mesti bersama-sama mencari mana kira-kira kegiatan-kegiatan apa atau bakat-bakat yang seperti apa yang paling dekat atau paling kita senang. Having a natural aptitude or skill for something, sama. Biar saya keren aja ada bahasa Inggrisnya. Jadi dia sama. Lanjut Kak. Nah, ini macam-macamnya. Mungkin ini dari kacamata psikologi ya, banyak hal. Adaptability, menyesuaikan diri dengan mudah dalam suatu keadaan. Yang paling ujung atas, itu juga kemampuan. Jadi misalnya ada teman-teman yang mudah bergaul. Jadi kalau ketemu orang mudah dekat, mudah ngobrol. Nah itu kemampuan. Jadi bukan dibilang so asik, bukan, itu kemampuan.
Lalu bawahnya empati, bisa merasakan perasaan orang lain. Di sini yang punya sahabat siapa? Angkat tangan. Semua punya sahabat ya? Saya ngomongin kakaknya kali ini. Kamu jangan geran. Yang punya sahabat teman sekolah? Yang punya sahabat teman di rumah? Kamu ada? Coba sini maju. Kita wawancara dulu. Siapa namamu? Gregorius. Wih, GG, nama kamu siapa? Gregorius juga? Oh bukan, kirain sama kamu. Kamu punya sahabat di Rumah. namanya siapa? Ajam. Siapa? Ajam. Ajam. Di sini ada yang namanya Ajam? Nggak ada ya? Oke, berarti benar nama sahabatnya di rumah. Kenapa kamu bisa bersahabat dengan dia? Dia baik. Dia baik. Apa yang membuat dia baik? Apa dia ngasih kamu makanan atau ajak main? Dia ajak bermain. Main apa biasanya kamu? Main bola. Kamu bisa main bola? Tuh, Kak Kevin juga. Azab itu apa? Azab itu apa? Orang, bos. Siapa namanya Azam? Ajam. Ajam. Kamu kalau main berdua aja? Berdua aja? Iya. Main bola berdua? Iya. Capek nggak main bola berdua? Iya. Nah, pernah nggak Ajam cerita kalau dia lagi capek, kalau dia lagi bosen, lagi banyak PR, pernah cerita nggak? Enggak. Nggak pernah. Jadi kamu ke kegiatannya berdua main aja, senang-senang bareng. Nyolong buah pernah nggak? Bagus, tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kamu maju. Maju. Geseran dong, sini. Siapa namanya? Nama aku Safia Matthew. Matthew. Kelas berapa? Saya kan lulus SMA, tapi kan Matthew kan belum kuliah. Soalnya Matthew kan dari tahun 99, Jakarta tahun 99 tanggal 6 Agustus, tapi sama si Alma. Tapi Matthew kan ABK autism. Dulu SD saya di PD 3, terus pindah ke SKS. Hobi saya bisa nyanyi, joget bisa, dan buat tim di komputer. Bisa nyanyi lagu Menembus jauh, terbang tinggi bersama mimpi. Terhadap bau dari musik. Setelah aku sadar diri, akan kau pergi. Tinggalkan mimpi yang tak dapat tapi. Thank you. Sih, luar biasa gitu. Nah, selanjutnya jangan tegang-tegang dong, santai aja. Atas, Ranger senang mengorganisir, memiliki kemampuan dalam menyelaraskan keberagaman yang ada. Siapa di sini yang pernah jadi pengurus kelas? Ada nggak? Ketua kelas, ketua kelas. Ketua kelas, maju, maju. Kamu anak yang maju kan, maju sini. Maju. Kamu jadi ketua kelas. Wih, tepuk tangan. Jadi emang bapak tuh membawa sifat kepemimpinan ya? Enggak juga. Kenapa waktu itu bisa jadi ketua kelas? Karena dulu itu teman-teman pada suka. Wih, jadi kamu terkenal. Iya. Famous. Papa famous gak? Waduh, waduh, Udah, jangan kita bongkar di sini ya. Waduh. Semakin lama. Waduh. Jadi kalau ketua kelas itu tugasnya apa? waduh. Mendiamkan kelas dan menjaga ketata tertiban kelas. Menjaga ketata tertiban kelas. Kan berarti beraneka ragam kan. Jadi ada yang bandel, ada yang kurang bandel, Ada yang bandel sekali. ada yang bandel sekali, ada yang rajin ya. Cara kamu untuk menertibkan kelas gimana?
teriak-teriak. Berarti kamu yang nggak bisa diem dong. Kamu teriak-teriak, kamu kasih tahu kalian diam gitu. Nah ini unik nih Bapak, karena memang dibutuhkan sosok yang punya postur agak gemuk gini sama kayak saya, bersuara keras. Nah, itu juga rahmat yang akhirnya bisa membantu guru untuk menertibkan kelas, gitu ya. Nama kamu siapa? Jason. Jensen. Terima kasih Jensen. Kembali lagi. Individualisation. Menyukai orang per orang, maksudnya apa coba? Mampu mengenali hal-hal unik yang dimiliki setiap orang secara individu. Secara alami, mereka selalu mengamati cara berpikir, gaya hidup, motivasi, serta cara membina sebuah hubungan dari masing-masing orang yang ditemui. Oh, itu mana kan? Yang pakai Korea ini nih. Korea kenapa Pak Kevin? Karena dia menyukai style-style Korea kan masuk. Masuk. Kamu suka Korea? Satu orang maju dong. Ayo. Ini bertiga Dorong. Ayo kita maju. Siapa aja bebas. Kalau maju dapat hadiah. Yang namanya Aiko ada nggak? Aiko, ayo maju Aiko. Saya ngasal loh pada Wih. Aiko. Beneran ada Aiko. Kamu suka Korea? Apa yang membuatmu suka? K-pop, ganteng-ganteng ya? K-pop cewek kan? K-pop cewek, sorry, saya kurang. Oh dari cowok ya, kalau cowok boyband bukan? K-pop itu siapa yang kamu suka? Kim Jong Un. Satu. Terlalu banyak. Siapa sih? Kamu nggak seneng tari J-pop, nggak seneng? Hah? Nggak seneng ya namanya tari J-pop? Kenapa bisa seneng Korea awalnya? Coba. Kenapa bisa seneng K-pop? Lagunya enak. Jadi kamu dengerin lagu itu terus enak. Kata skip juga seneng K-pop. Yang Ntar lain. kamu konsultasi sama dia. K-pop yang bagus. Kalau- Makasih Eko. Kalau lagu Ai itu lagu siapa? Ayo. Iya ada lagu Korea. Lagu Betawi kali. Kamu tahu lagu Ai? Ada udah. Oh ada tuh. Iya. Siapa yang menyanyi lagu Ai? Ada yang tahu nggak? Ayo. Siapa ya? Oh Ah, Blackpink. Oke, tepuk tangan. Eko makasih. Kamu mungkin agak banget sama saya. Hanya masih Sama nikah gitu ya, beda ya? Oh beda, sorry. Nah jadi bisa melihat orang-orang tuh punya keunikan. Mungkin untuk teman-teman belum ya, tapi biasanya seorang pemimpin itu bisa melihat mana pribadi yang punya kompetensi di sini, mana di sini. Mungkin ke wali kelas begitu. Jadi, oh mungkin si Jason bisa jadi pemimpin kelas, maka dipilih. Oh mungkin si Budi bisa jadi sekretaris karena tulisannya bagus. Itu salah satunya. Lalu, deliberatif, penuh perhitungan. Selalu bertindak dengan sadar, selalu bertindak dengan berpikir terlebih dahulu dengan hati-hati. Misalnya, tadi mau ke gereja mikir dulu, naik gojek apa jalan ya? Kalau jalan kaki jauh, capek. Kalau naik gojek, dekat, praktis, tapi uang jajan kepotong. Ya udah, nggak apa ya uang jajan potong daripada capek. Misalnya seperti itu. Nebeng, wah ini alternatif yang sangat baik. Nggak capek, nggak keluar uang jajan. Di sini ada yang kesini nebeng. Itu mah nggak modal. Kamu nebeng? Kamu udah pernah nebeng? Sini maju. Waduh. Moga-moga nggak modal tuh. Siapa namanya? Sari. Udah ke sekolah, udah lulus. Tepuk tangan dulu. Pergi les. Enggak, nebengnya sama ojek. Mama yang bayarin. Berarti itu nebeng mama bayarin. Iya, tapi kadang-kadang hanya hari Senin, Selasa,
Oke, Kalau frater suka nebeng nggak? tebak, ayo. Nebeng romo namanya. Nebeng romo. Saya suka nebeng atau enggak? Suka. Kelihatan ya muka-muka enggak, muka-muka Muka-muka kagak modal. modal ya. Lalu yang terakhir, restoratif, memperbaiki, senang untuk memecahkan masalah dan menemukan penyebabnya serta berusaha untuk memperbaikinya. Nah, ini saya kenal orang ini tuh namanya Romaluki. Jadi Romaluki itu senang perbaiki. Misalnya, kok kalau teman-teman lihat depan aula kosong-kosong aja nih. Lalu dia buatlah sesuatu rusak, dia akan memperbaiki, bukan untuk buru-buru membeli baru atau mencari yang lain, tapi dicoba untuk perbaiki supaya tetap bisa digunakan. Seperti itu. Nah, ini hanya segelintir sedikit macam-macam mengenai talenta atau gift yang Tuhan berikan kepada kita. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya gimana cara kita supaya bisa mengerti gift kita itu apa, kita punya kemampuan di mana? Slide selanjutnya kita lihat. Ada orang yang jago banget nyanyi, ada orang yang jago banget main bola, ada orang yang jago banget matematika. Tapi pertanyaan besarnya seperti yang ditanyakan Kelly ini, sebenarnya itu semua ada bakat atau latihan. Terus kalau disuruh milih, mana yang lebih baik? Oke, jadi mungkin kayak gini. Ibarat lomba lari, bakat itu kayak punya garis start yang lebih maju. Tapi yang gak mengejutkan, kayaknya semua orang juga udah tahu adalah pada akhirnya latihan atau kerja keraslah yang bisa ngalahin bakat. Makanya ibarat hidup adalah maraton, latihan atau kerja keraslah yang akan menang. Tapi itu dulu, meskipun video ini kesimpulannya benar-benar jadi kayak video motivasi di mana semua orang bisa jadi apapun asal dia berusaha, kenyataannya nggak sesimpel itu juga. Karena kita pernah kasus di mana kayaknya kalau orang udah berbakat pasti dia nggak mau berusaha. Meskipun ya ada jebakan buat orang-orang berbakat karena sering dibilang pinter atau berbakat, mereka jadi ngerasa udah menang dan nggak perlu lagi kerja keras. Tapi sebenarnya kalau melihat orang-orang yang sukses banget kayak mereka ini, kunci jawabannya adalah ini. Einstein butuh waktu 10 tahun untuk mengguncang dunia fisika. Cristiano Ronaldo berarti lebih lama daripada teman timnya, dan Mozart melihat konser tiap hari untuk terus belajar. Hingga akhirnya mereka bisa sehebat sekarang. Dan yang penting di bawah itu semua mereka ngelakuin apa yang mereka suka dan bisa. Kebalikannya, bayangin kalau Einstein disuruh main bola. Oke. Terus sudah tahu itu semua, apa yang bisa kita lakukan dari ini semua? Oleh karena itu, ayo kita belajar satu riset rahasia dalam latihan yang bernama deliberate practice bareng sama Bang Sabda dari Zenius. Nah, deliberate practice itu kayak apa? Gua akan bicara nih sekarang. Nah, jadi apa itu deliberate practice? Deliberate practice adalah bagaimana kita menguasai fundamentals and foundation benar-benar. Banyak orang ketika dia menguasai suatu bidang, dia udah akhirnya dia main tentang saya terus-terusan melawan orang, kayak melawan, jadi tanding ya, terus tanding. Nah sebenarnya kalau cuma tanding terus itu nggak secara signifikan membuat kita mencapai superior performance. Itu namanya pengalaman, bertanding itu namanya pengalaman. Jadi kalau tanding terus ya nikah sih di awal-awal, tapi pada ketika terus setelah setahun 2 tahun mungkin ada 3 tahun ya segitu aja, nggak naik lagi karena kita mungkin tidak sadar apa yang harus diperbaiki secara detail. Nah kalau deliberate practice adalah kalau ada suatu misalnya main tangkis gitu, itu di breakdown dulu. Oke, pertama stamina diperkuat, latihan di stamina, lari keliling lapangan. Poinnya adalah deliberate practice membutuhkan untuk latihan, bukan tanding, tapi latihan parts by partsnya dilatih secara serius. Jadi kesimpulannya lebih baik mana? Tentunya lebih baik latihan atau kerja keras, tapi ditambah lagi lakukanlah di bidang yang kalian suka dan bisa. Asal bukan bidang yang aneh-aneh juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, jadi bakat itu pertama-tama berangkat dari apa yang kita suka sebenarnya. Nah, kita mesti nyoba-nyoba dulu nih, mana yang kita suka, mana yang paling pas dengan kita. Misalnya, kalau main badminton itu lebih gembira daripada main karambol, maka mungkin badminton adalah bakat kita.
Nah, terus dilatih dan terus dilatih. Karena tanpa latihan tidak mungkin. Bakat itu mesti dilatih. Caranya ya tahu gimana tadi menguasai smash, lalu juga meningkatkan stamina seperti apa. Nah, seperti itu kira-kira. Lanjut Kak. Nah, sekarang kita masuk kepada perikop kitab suci. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Siapa yang mau baca? Matthew mau baca? Maju. Kamu dong. Duduk. Itu kan ada. Mau coba. Oh di situ ada, Pak. Ada deh. Kamu baca nggak ini? Baca. Iya. Persembahan yang benar. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi Tuhan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman sambil baca ini ya. Kelihatan nggak? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembawaan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mereka kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, berdasarkan kasih karunia yang Ia berikan kepadamu. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang kamu, janganlah kamu memikirkan hatinya yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu mempercayai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah padamu masing-masing. Enggak serta sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing ada anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk penubuhan, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Enggak, benar. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang memberikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan yang ikhlas. Siapa yang memberi bimbingan, hendaklah ia melakukannya dengan siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Selesai. Amin. Amin. Apa ya? Lanjut ya. Tadi teman-teman sambil baca apa yang didapat. Tidak ada. Ganes, coba. Maju Nes. Nes. Ini Kak, si Andrew Kak. Oh, kamu. Nes, maju Nes. Nes. Maju. Ayo. Nah, teman-teman, Ganes nih mau masuk seminari. Jadi kita doakan Ganes supaya lancar ya. Tunggu datang. Apa yang kamu dapat? Coba di slide sebelumnya Kak, slide sebelumnya Kak.
Garis bercanda. Oke. Nah, teman kelas sebelumnya. Roma 12 ayat 1 sampai 8 ini cerita tentang apa? Nah, tentang talenta, persembahan yang benar. Lanjut ya, itu ada videonya. Mungkin kalian kalau dalam video lebih jelas. Ini videonya. Kayaknya terhadap talenta orang lain. Atau pernah nggak sih kita kesal dengan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan kita talenta sehingga Tuhan memberikan talenta kepada orang lain? Pasti semua itu pernah kan terpikirkan di benak kita. Namun apakah kita tahu maksud sebenarnya kenapa Tuhan memberi? Paketnya habis, bro. Hah? Paketnya habis. Wifi-nya belum baik. Lanjut. Berarti tadi kalau di ayat tadi kan isinya tentang anugerah karunia Tuhan. Gitu. Nah, jadi kalau tadi menyambung frater nih. Nah, kalau adik-adik teman-teman tadi lihat kan kalau misalnya ada yang punya talenta itu dari kecil, dari lahir. Ada yang kita temukan pada saat kesukaan gitu. Jadi intinya teman-teman jangan takut untuk menyukai atau menunjukkan bakat-bakat talenta kalian. Gimana? Kenapa kamu? Apa tuh? Frat, ada yang mau nanya, Frat? Saya takut. Mana? Siapa? Gak apa-apa, nanti kalau saya jawab saya jadi faktor. Kenapa sih kita ini? Kenapa? Aku pengen nanya, talenta itu bisa bentuknya apa aja kan? Kalaupun kita misalnya berani berbicara di depan umum, apakah yang termasuk talenta? Oh, siap. Kalau berbicara di depan umum itu masuk talenta nggak, Frat? Balik ke slide yang tadi, Frat. Oke, berbicara depan umum apakah termasuk talenta? Oh jelas, pasti. Kalau di sini tidak ada slide-nya. Tapi berbicara umum itu nggak semua orang berani. Pertama, nggak semua orang berani. Kedua, nggak semua orang mau. Ketiga, nggak semua orang mampu. Jadi memang bicara depan umum itu sebuah bakat, tapi juga harus dilatih. Gak bisa ujuk-ujuk langsung jago bicara depan umum itu gak bisa, mesti latihan. Pertama di depan cermin, lalu biasanya dengan orang rumah mama papa minta tanggapan, gimana kata-kataku misalnya kayak gitu. Lalu barulah secara live di depan orang banyak kamu bisa mengekspresikan itu. Jadi itu juga sebuah talenta. Oke? Tadi siapa namanya? Edwin. Ada nggak satu contoh di gereja yang menurut kamu dia itu tuh talenta untuk berbicara? Menurut kamu siapa? Yang sering kita lihat tiap minggu? Romo. Nah, betul. Romo itu juga salah satu talenta ya, berbicara depan umum gitu kan. Betul. Karena banyak kan orangnya dan mesti latihan gitu tuh. Kalau Frater, talenta nggak berbicara depan umum? Menurut kamu Fatar talenta nggak bicara depan umum? Siapa Enggak. yang bilang enggak itu? Pertama kalau Fatar duduk di sini ngomong itu, awalnya itu saya juga nggak pede sebenarnya. Jadi waktu itu pernah suatu pengalaman yang akhirnya membuat saya latihan. Awalnya saya sombong waktu itu. Jadi disuruh lektor itu baca aja. Biasa baca lektor. Nah, suatu pagi Frater tugas di Katedral Bogor karena sebenarnya Frater dulu di Bogor. Nanti bareng Ganes mau masuk dari Bogor. Nah, lalu kami para seminaris tugas
Ada yang kolektor, ada yang mazmur, ada yang misdinar, juga semua. Nah, frater dengan sombong, gak usah latihan lah, biasa. Sudah setiap minggu gitu kan. Baca doang. Sampailah minggu itu pagi-pagi, bisa jam 5:30. Saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Kayak orang gagap gitu loh. Saat waduh tuh keringat dingin segala macam. Baru di situ sadar bahwa mungkin karena sebagai seorang calon imam ya tuntutannya itu bicara di depan umum dan mesti dilatih. Nanti juga begitu juga dengan teman-teman. Misalnya si Jason itu juga ketua kelas itu ya bicara di depan umum dan mesti dilatih. Begitu bos. Ada pertanyaan lagi? Matthew mau nanya apa? Dari situ aja Matthew. Matthew. Seneng maju kayak ngomong. Matthew kan baik banget. Hah? Baik banget. Baik banget. Iya. Siapa? Aku. Terus? Matthew kan bisa, nanti bisa. Nanti bisa gitu aja susah. Terus? Dulu Matthew kan latihannya di rumah aja. Latihan di rumah. Iya. Hebat kamu. Mantap. Mantap. Tepuk Matthew. Oke, lanjut. Tadi videonya belum selesai ya. Nih, kalian lihat. Pernah nggak sih kita iri terhadap talenta orang lain? Atau pernah nggak sih kita kesal dengan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan kita talenta sehebat Tuhan memberikan talenta kepada orang lain? Doa malaikat Tuhan dulu kita ya. Oke. Ayo Kak. Rizka. Kita semua berdoa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kata-katamu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dia Tuhan dan pengantar kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Nah, ini ada videonya, coba kalian lihat. Ini dibuat juga oleh. Pernah nggak sih kita iri terhadap talenta orang lain? Atau pernah nggak sih kita kesal dengan Tuhan? Nah, ini dibuat oleh teman kita juga, Bineman Remaja. Namanya Aurel, tapi nggak datang hari ini. Nah, kira-kira gambaran tadi Roma 12 ayat 1-8 tuh kalian dengar baik-baik ya. Nanti akan ada pertanyaan. Oke? Oke. Pernah nggak sih kita iri terhadap talenta orang lain? Atau pernah nggak sih kita kesal dengan Tuhan karena Tuhan tidak memberikan kita talenta sehebat Tuhan memberikan talenta kepada orang lain? Pasti semua itu pernah kan terpikirkan di benak kita. Namun apakah kita tahu maksud sebenarnya kenapa Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda? Tujuan Tuhan memberikan kita talenta yang berbeda-beda supaya saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Apabila semua orang memiliki talenta yang sama, mungkin dunia ini akan terasa hampa karena tidak adanya perbedaan di antaranya. Kita memiliki karunia yang berbeda-beda. Semuanya memiliki keunikan dan peran tersendiri dalam tubuh Kristus.
hadapan Tuhan kita tetap sama dan tidak ada yang lebih hebat atau lebih tinggi. Maka nggak ada alasan untuk kita menyombongkan dan menganggap diri kita lebih dari yang lain. Tuhan juga mengaruniakan berbagai bakat dan kemampuan yang berbeda-beda untuk kita. Dan karunia itu diberikan bukan untuk disimpan atau dinikmati sendiri. Namun Tuhan memberikannya supaya kita dapat mempergunakannya untuk saling menolong dan membantu, dan mengembangkan talenta yang diberikannya semaksimal mungkin sehingga menghasilkan buah yang berlimpah. Maka kita mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan bagi Tuhan. Kita sebagai anak Allah juga harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan karunia yang diberikannya bagi kita. Rasul Paulus juga mengajari kita agar kita melayani Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Apapun karunia yang kita miliki, lakukanlah dengan ikhlas, rajin, dan penuh sukacita. Jangan lakukan dengan terpaksa ya, ataupun karena alasan-alasan tertentu. Jika talenta kita dalam bermain musik, maka lakukanlah sebagai persembahan yang tulus hati. Jika talenta kita dalam mengajar sekolah minggu, maka lakukanlah juga dengan segenap hati dan jiwa. Jadi sudah seharusnya kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai sekarang, ayo kita hilangkan pikiran negatif tentang talenta yang diberikan Tuhan kepada kita dan memulai mengembangkan talenta kita demi kemuliaannya dan jadikan itu sebagai persembahan kita kepadanya. Terima kasih. Tepukan. Nah, kita lihat pelan-pelan poin-poin apa yang bisa kita pelajari bersama. Yang pertama, hidup itu persembahan. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ibadah kita yang sejati, tubuh kita ini kan dikaruniai dari Tuhan. Kita tuh dikasih. Nah, maka kita mesti mempersembahkannya juga kepada Tuhan melalui perbuatan baik, berkata-kata baik, menolong sesama, membantu orang tua. Nah, itu contoh persembahan. Hidup sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, larangannya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini ada gambar orang lagi minum, mabuk nih ya. Nggak mungkin dong minum air putih mabuk, nggak mungkin dong. Itu pantuy. Nah, ini contoh larangan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia sekarang kan kalau misalnya kita diajak teman kita, ayo mabuk. Kalau nggak mabuk nggak keren. Wah, dunia ini kan biasanya seperti itu. Nah, tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan. Jangan sama dengan anak-anak dunia. Salah satunya ini lalu, ini narkoba, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Jauh ini kan? Ya, itu yang kedua, poin kedua larangan. Yang pertama tadi hidup sebagai, tadi poin pertama hidup sebagai apa? Persembahan. Poin kedua larangannya, jangan menjadi sama dengan dunia. Slide ketiga, nah, rahmat karunia. Kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Tadi dijelaskan kan lewat videonya, kadang kita tuh suka insecure, suka membanding-bandingkan. Aduh, kok temen aku yang ini jago ya main bolanya, temen aku yang lain jago main gitarnya. Kalau kita di situ aja, kita malah gak akan pernah berkembang karena hanya membanding-bandingkan, hanya iri kepada orang lain. Padahal masing-masing dari kita itu sudah diberi talenta yang berlain-lainan. Maksudnya berlain itu beragam. A talentanya ini, B ini. Nah, tugas teman-teman adalah
mencari apa yang paling disukai, melatihnya, menekuninya sebagai sebuah persembahan. Kamu mau nanya apa? Kenapa misalnya ada orang itu jago banget main gitarnya, tapi dia itu pemalu. Kenapa ada orang jago banget main gitarnya? Tapi dia itu malu kalau dia main sama orang. Kalau ada orang itu harus jago. Tapi dia malu karena itu orang-orang. Pertama, rasa malu itu bukan untuk dinikmati. Jadi mesti dilawan. Karena caranya gimana? Sering-sering tampil di depan orang. Tadi seperti Pak bilang, mungkin pertama di depan orang tua, adik kakak, lalu mulai di kelas, lalu mulai di sekolah yang luar lingkup lebih luas. Jadi mesti dilawan rasa malu itu. Bukan malah kita bisa tapi jadi malu. Tapi dilawan, kita yakin kita punya kemampuan, kita latih, kita tampilkan sebagai persembahan buat Tuhan. Gitu. Oke. Tambahin Pak. Salah satunya kalau malu ikut acara BIR, kan ini ada BIR Talent Show. Jadi kita bisa meluapkan, menampilkan karunia-karunia kita. Teman-teman tadi ada yang latihan main gitar, ada yang udah pakai kostum, yang belakang juga udah siap joget tuh. Itu sebagai bentuk, nggak usah malu, tenang aja. Tapi sebagai sebuah ungkapan persembahan, ungkapan syukur. Begitu. Apa ada pertanyaan lagi? Jangan nanya makan siang kapan ya, bentar lagi, tenang aja. Santai. Oke, tenang aja. Jangan nanya. Apa? Lanjut Kak. Asik banget. Nah, gembira menjalani dan menekuni karunia dengan gembira ini penting teman-teman. Jangan disuruh pertama kita tuh pasti disuruh dulu sama orang tua. Ayo kamu latihan, coba main piano bisa nggak? Ternyata kita bisa. Ya udah coba tampil acara binaan remaja, show talent. Terus tampil tapi sambil sungut-sungut, bukan sambil cemberut, sambil aduh males nih, tapi main tetap. Jangan berkantin setengah-setengah kalau kayak gitu. Tapi dengan gembira, kan nanti teman-teman lihat gimana penampilan teman-teman kita. Kalau ada yang mukanya cemberut kita sorakin, suruh senyum. Kalau udah senyum kita tepuk tangan, oke? Oke. Lanjut. Balik lagi ya. Tidak iri hati, semua istimewa di hadapan Allah dan semua punya fungsi masing-masing. Lihat tubuh kita. Tangan sendiri beda sama mata. Mata beda sama kuping. Semua punya tugasnya masing-masing. Gak ada tangan tuh iri terus gaplokin mata. Iri, gak ada. Semua punya fungsinya masing-masing. Semua punya tugasnya masing-masing. Jadi kalian juga itu gak boleh iri. Lihat teman-temannya. Mungkin ada yang jago main gitar ya. Saya jago main suling, gak apa-apa. Tapi ditekuni, dilatih, dan disyukuri dengan gembira. Nah, justru bisa kolaborasi. Nah itu, pintar ya. Lanjut. Dan semua itu kita lakukan demi kemuliaan Allah. Jangan cuma buat diri sendiri. Misalnya Kak Kevin jago main gitar nih. Terus diajak salaman sama fans-fansnya nggak mau. Sombong, padahal itu dari Tuhan, nggak boleh gitu. Tapi kita mesti menyerahkan, mensyukuri talenta yang kita punya itu sebagai karunia dari Tuhan. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Apa yang jelas? Hah? Apa yang jelas? Tandanya jelas ya. Tadi pertama sebagai persembahan, hidup tidak boleh dalam kemabukan menjadi seperti anak dunia. Gak boleh iri hati, mesti sukacita dalam menampilkan, dalam mewartakan talenta-talenta kita. Dan semua demi kemuliaan Tuhan.
Lanjutkan. Oke. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jadi pulang dari sini nanti kalau mamanya bilang coba kamu latihan gitar, nggak mau mah nggak bisa, nggak boleh. Coba dulu latihan dulu, pelan-pelan. Kalau memang akhirnya nggak suka, ganti yang lain. Nggak boleh iri dengan talentan teman. Tuhan memberkati kita. Amin. Front sekalian doa makan siang. Aduh. Ganes, tolong. Kamu tadi belum sharing kamu. Ayo Nes, maju Nes, doa makan siang. Gantian. Jangan iri. Bantu gantian ya. Nanti habis makan. Makan siang dulu. Sukacita dong, kan lu mau doa kalau cuma gitu. Oh, pakai masker, kurang kelihatan. Senyum dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di aula untuk mengikuti acara Spiritualis Sanmare. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami semua ingin makan siang. Berkatilah makanan kami supaya menjadi darah dan daging, dan berkatilah makan orang-orang yang telah menyediakan makanan ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Regina, doakanlah kami. Amin. Terima kasih. Selamat makan. Mari Bapak juga Makannya makan di dulu. belakang ya kan, makannya di belakang. Jangan lupa nanti sampah-sampahnya ditaruh di depan.